Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan membahas materi pedagogi IPA. Ini bagian yang pertama. Indikatornya yaitu dari 61 sampai 65 dan 69 sampai 78. Indikator 61. Diberikan tujuan pembelajaran IPA dan fasilitas yang ada. Peserta dapat menentukan pembelajaran IPA berbasis inquiry. Soalnya, Pak Dani sedang merencanakan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran yang dirumuskannya yaitu siswa dapat menganalisis proses terbentuknya awan di atmosfer. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka Pak Dani sebaiknya menggunakan pembelajaran inquiry berbasis A. Laboratorium, B. Demonstrasi, C. Real world, D. STEM, E. Argumentasi. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya seperti ini, siswa dapat menganalisis proses terbentuknya awan di atmosfer. Lebih tepatnya pembelajaran inquiry-nya yaitu berbasis laboratorium. Jadi anak-anak menjadi lebih paham. Indikator 62. Diberikan kasus inquiry dalam pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan aspek variabel dalam inquiry tersebut. Pak Ferry melakukan pembelajaran IPA dengan materi zat adiktif. Di awal pembelajaran banyak siswa yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Pertanyaan berikut ini yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur adalah A. Bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok? B. Bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan pasif? C. Bagaimana proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol? D. Bagaimana tindakan yang tepat untuk menanggulangi kecanduan rokok? E. Mengapa rokok dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya? Jadi di sini yang diminta yaitu pertanyaan berikut yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Bagaimana proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol? (63) Diberikan tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan langkah model yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Soalnya, Bu Anya melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menganalisis dampak zat adiktif bagi tubuh manusia. Bu Anya juga menginginkan siswanya mampu bekerja sama dengan temannya. Bu Anya melakukan pembelajaran dengan langkah 1. Melakukan apersepsi, motivasi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Menyampaikan informasi terkait materi. 3. Membagi siswa dalam kelompok yang heterogen. Yang kelima, melakukan evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Berikut ini langkah keempat yang dilakukan Bu Anya adalah, jadi di sini nomor 4-nya tadi masih kosong. A. Mendiskusikan dampak negatif zat adiktif. B. Membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Yang C. Membimbing setiap kelompok untuk belajar materi zat adiktif. D. Membimbing individu atau kelompok menampilkan artefak. 5. Yang E. Meminta kelompok untuk presentasi. Jadi setelah membagi siswa dalam kelompok yang heterogen, langkah keempatnya itu membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Jawabannya B. Masih di indikator 63, seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Diberikan suatu permasalahan tentang efek rumah kaca, siswa dapat membuat solusi terhadap permasalahan tersebut dengan tepat. Langkah-langkah kegiatan inti pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah, jadi yang di sini yang diminta adalah langkah kegiatan inti. Langkah kegiatan inti yang paling tepat itu adalah orientasi, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, kemudian menyajikan artefak dan evaluasi. Indikator 64. Diberikan langkah pembelajaran IPA yang tidak lengkap untuk tujuan pembelajaran tertentu. Peserta dapat melengkapi langkah pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Soalnya, Pak Anwar melakukan pembelajaran tentang sistem pernafasan dengan mode pembelajaran discovery learning sebagai berikut. 1. Menampilkan video penderita asma dan orang sehat yang bernafas dengan pernafasan dada. 2. Ini yang rumpang. 3. Mendemonstrasikan pernafasan dada dan perut, siswa menggambar prosesnya. 4. Menganalisis data hasil observasi sistem pernafasan.
5. Menjelaskan pernafasan orang sehat dan orang yang sakit asma. 6. Menyimpulkan cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Bagian yang rumpang tersebut berisi kegiatan. Jadi setelah menampilkan video penderita asma dan orang sehat yang bernafas dengan pernafasan dada, langkah selanjutnya adalah menanyakan kepada peserta didik tentang perbedaan antara keduanya, yaitu pernafasan orang sehat dengan orang yang asma. Indikator 65. Diberikan KD-KD atau indikator-indikator, peserta dapat menentukan rancangan pembelajaran IPA secara terpadu yang paling tepat. Ibu Tince sedang merancang pembelajaran IPA untuk indikator yang A. Menjelaskan akibat penyalahgunaan zat sebagai zat aditif. B. Menjelaskan berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. C. Mendeskripsikan berbagai penyakit dalam sistem ekskresi. Jika Bu Tince merangkum indikator-indikator tersebut dalam suatu pembelajaran, maka rancangan Bu Tince yang paling tepat adalah mengaitkan zat aditif dengan pencernaan dan ekskresi. Karena dari indikator 1 ini adalah tentang penyalahgunaan zat aditif. Lalu yang kedua penyakit dalam sistem pencernaan, yang ketiga penyakit dalam sistem ekskresi. Maka ketika digabungkan yaitu mengaitkan zat aditif dengan pencernaan dan ekskresi. Indikator 69. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana, peserta dapat menentukan media pembelajaran yang relevan dengan tujuan. Contoh soal, Pak Rio ingin membelajarkan materi tata surya, utamanya rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Tujuan yang harus dicapai siswa adalah mendeskripsikan rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Media pembelajaran yang efektif digunakan adalah A. Benda asli, B. Media grafis, C. Gambar, D. Slide PPT, E. Model. Jadi yang ingin dilihat di sini yaitu adalah mendeskripsikan rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Kalau benda aslinya ini tidak mungkin karena ini ada di luar angkasa dan tidak mungkin dihadirkan di kelas. Media grafis ini juga mungkin, tetapi yang lebih tepatnya itu adalah dengan menggunakan model dari bumi, kemudian bulan, kemudian dilakukan pergerakan rotasi dan revolusinya. Soal selanjutnya, disajikan KD pembelajaran sebagai berikut. 3.6. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan KD tersebut, maka media yang paling tepat adalah yang paling tepatnya itu ditampilkan media audio visual sistem pencernaan. Ini artinya dalam bentuk video yang ada audionya sekali. Kemudian LKPD, lalu dilengkapi dengan torso sistem pencernaan. Ini lebih baik dari pilihan jawaban yang lainnya. Indikator 70. Diberikan tujuan pembelajaran IPA, kondisi sekolah atau ketersediaan sarana. Peserta dapat menentukan media pembelajaran yang menggunakan moda daring yang relevan dengan tujuan. Perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap genotip organisme. Pembelajaran yang dilakukan guru pada era pandemi COVID-19, sekolah mempunyai sarana IT yang lengkap dengan siswa yang memiliki gawai telepon pintar dan terampil menggunakannya. Sekolah tidak memiliki lahan maupun bangunan laboratorium. Metode yang paling relevan digunakan sesuai dengan kondisi di atas adalah jawabannya yang benar adalah D. Multimedia interaktif untuk pembelajaran daring asinkronus dengan strategi demonstrasi. Indikator 71. Diberikan indikator KD atau tujuan pembelajaran IPA, peserta dapat merumuskan kegiatan yang termasuk ke dalam bagian membuka pembelajaran. Soalnya, seorang guru IPA melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Setelah diberikan kesempatan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, siswa dapat menganalisis perbedaan konsep terapung, melayang, dan tenggelam dengan tepat. Alternatif kegiatan pembuka pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut. Jadi di sini yang diminta yaitu kegiatan pembuka pembelajaran. Jadi kalau untuk membuka itu harus ditarik dulu minat peserta didik terhadap materi tersebut. Maka yang paling tepat adalah menayangkan video tentang kapal selam dan meminta siswa untuk membuat pertanyaan. Indikator 72. Disajikan deskripsi sintak moda pembelajaran tertentu dan kegiatan apersepsi yang dilakukan guru. Peserta dapat mendesain kegiatan yang tepat pada bagian penutup pembelajaran. Bu Rasi melakukan pembelajaran tentang sistem pergerakan bumi bulan. Pada kegiatan apersepsi, beliau melontarkan pertanyaan tentang anggota tata surya.
Pada kegiatan inti, Bu Rasi menyampaikan informasi terkait materi, membuat kelompok heterogen, membimbing siswa, dan melakukan evaluasi. Alternatif kegiatan penutup yang dilakukan oleh Bu Rasi sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah jawaban yang tepat yang A, memberikan refleksi terhadap persepsi siswa tentang sistem pergerakan bumi dan bulan. Jadi diberikan refleksi terhadap persepsi tadi, yaitu tentang sistem pergerakan bumi dan bulan. Indikator 73. Disajikan deskripsi sintaks yang rumpang pada mode pembelajaran tertentu yang termasuk kegiatan inti pembelajaran. Peserta dapat merumuskan kegiatan pada bagian yang rumpang dengan tepat. Seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Diberikan suatu permasalahan tentang efek rumah kaca. Siswa dapat membuat solusi terhadap permasalahan tersebut dengan tepat. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang sesuai untuk tujuan tersebut adalah, jadi ini yang inti. Yang intinya itu adalah orientasi, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, menyajikan artefak, dan evaluasi. Indikator 74. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peserta dapat memberikan umpan balik yang tepat. Siswa melakukan percobaan rangkaian seri 3 bohlam dengan alat bantu baterai, 3 bohlam dan kabel secukupnya. Meskipun sudah dirangkai, tetapi bohlamnya tidak menyala. Pernyataan berikut yang merupakan umpan balik yang paling tepat adalah yang C. Alat percobaan sudah lengkap. Teliti sekali lagi hubungan ketiga bohlam, kabel, dan baterai. Apakah sudah dirangkai dengan benar? Indikator 75. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Peserta dapat mengevaluasi penguatan guru yang paling tepat. Pak Sugi senang pembelajaran IPA dengan mode problem-based learning, tetapi mendapatkan Anton dan Komala tidak menanggapi ajakan diskusi dan tugas. Asti dan kelompok sebaliknya sangat antusias. Timothy dan Samsir mengerjakan tugas, tetapi dengan caranya. Mereka melampirkan poster. Pak Sugi memberikan acungan jempol dan memuji Asti dan kelompoknya dengan perkataan, hanya kelompok Asti yang akan mendapatkan nilai 90. Sejenak dengan mimik kecewa, Anton dan Komala, kalian akan menyesal nanti. Balikan penguatan Pak Sugi. Apakah yang diucapkan oleh Pak Sugi ini tepat atau kurang tepat? Jadi ini jawabannya adalah yang B, itu kurang tepat. Seharusnya tidak perlu dilakukan pemberian komentar seperti yang dilakukan oleh Pak Sugi tersebut. Jadi seharusnya Pak Sugi lebih memperhatikan lagi lingkungan belajarnya agar kondusif. Bisa jadi Komala dengan si Anton ini memang tidak tertarik untuk diskusi dan tugas. Jadi harus dicarikan solusi yang lain agar mereka tetap melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi setiap anak itu boleh bervariasi melakukan tugasnya. Indikator 76. Disajikan deskripsi aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA yang berorientasi pada kerja kooperatif. Peserta dapat menentukan pengelolaan pembelajaran secara tepat. Suatu ketika, guru akan melakukan pembelajaran dengan tujuan siswa dapat menyajikan data hasil identifikasi reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji dalam bentuk poster secara berkelompok dan mengkomunikasikannya di depan kelas. Tugas pengelolaan kelas yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran tersebut adalah, jawabannya B, membagi siswa dalam kelompok dan poster sesuai pilihan acak. Indikator 14. Disajikan tujuan pembelajaran IPA yang berorientasi pengolahan informasi. Peserta dapat menentukan strategi belajar learning strategis yang tepat. Ibu Wandama melakukan pembelajaran materi peredaran darah manusia dengan tujuan agar siswa dapat membedakan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Berdasarkan kajian literatur, strategi belajar yang paling tepat diterapkan oleh Bu Wandama adalah A. Membuat daftar pertanyaan dan jawaban. B. Membuat peta pikiran. C. Membuat tabel perbandingan. D. Membuat diagram Fourier. E. Menggarisbawahi kata-kata penting. Jadi di sini kan membedakan peredaran darah kecil dan besar. Jadi yang paling tepat itu adalah membuat tabel perbandingan. Indikator 78. Disajikan tujuan pembelajaran IPA. Peserta dapat memilih alternatif langkah pembelajaran yang sesuai dengan hakikat IPA sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan.
Bu Handoyo Topan, guru IPA SMP Cerdas Ceria, sekolah terpencil dengan sarana prasarana terbatas yang tidak memiliki bangunan laboratorium, apalagi peralatannya. Namun, Bu Handoyo selalu ingin membelajarkan IPA sesuai dengan hakikat IPA sebagai cara memperoleh pengetahuan. Langkah pembelajaran yang tepat diterapkan apabila Bu Handoyo ingin siswanya dapat melakukan percobaan transpirasi dengan tidak adanya peralatan laboratorium adalah. Jadi ini keadaan sekolah dari Bu Handoyo Topan itu adalah sekolah yang terpencil tanpa sarana prasarana. Dia ingin melakukan percobaan transpirasi. Maka yang paling tepat yang dilakukannya adalah memfasilitasi siswa melakukan percobaan dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di halaman. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus pretest. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe agar terus update video terbaru dari channel ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.